Halo Sobat Pertanian, selamat datang di Pertanian Berbicara. Bersama saya Raka, di mana kita akan membahas isu-isu dalam dunia pertanian dengan santai dan tetap berbobot. Oke, video kali ini kita akan membahas topik yang saya rasa sangat penting untuk dibahas tentang hubungan penduduk, produksi pangan, dan ketahanan pangan. Kenapa ini sangat penting? Karena semakin banyak penduduk, artinya kebutuhan pangan juga ikut meningkat dong. Tapi yang menjadi pertanyaan itu, apakah produksi pertanian kita mampu mengejar laju pertumbuhan penduduk tersebut? Nah, untuk membahasnya, saya sudah mengundang dua narasumber keren nih, dan mereka juga sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mereka merupakan mahasiswi agribisnis dari pertanian yang sedang fokus meneliti isu pangan dan demografi. Halo Mira. Halo Raka, senang bisa bergabung di AgriTalk ini. Halo Nadia. Halo Raka, semangat banget nih buat podcast hari ini. Wah, nampaknya narasumber kita hari ini sudah tidak sabar ya untuk membahas isu-isu pertanian yang akan disampaikan. Oke, kita mulai dengan gambaran besarnya saja dulu ya. Menurut data yang saya lihat dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, di tahun tersebut jumlah penduduk Indonesia itu telah mencapai angka sebesar 278 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 0,9% per tahunnya. Artinya, setiap tahun itu ada jutaan penduduk baru yang harus dipenuhi kebutuhan pangannya. Tapi di sisi lain, pertumbuhan produksi pertanian nasional itu tidak selalu sejalan. Misalnya saja, produksi padi pada tahun 2023 justru hasilnya menurun dibandingkan tahun sebelumnya, diakibatkan pengaruh dari adanya fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah. Jadi di sini ada ketimpangan antara pertumbuhan atau permintaan pangan yang naik dengan produksi yang tidak selalu stabil. Nah, kita ke Mira dulu deh. Bisa dijelaskan lebih lanjut soal hubungan antara pertumbuhan penduduk dan produksi pangan ini? Oke, tadi betul banget ya kata Raka. Jadi jika pertumbuhan penduduk itu makin meningkat, maka kebutuhan pangan juga pasti meningkat juga. Nah, namun kapasitas dari produksi pertanian itu sering terhambat karena kurangnya lahan yang memadai, lalu biaya input yang tinggi seperti pupuk dan benih, serta perubahan iklim. Dan juga pertumbuhan penduduk itu lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan pertumbuhan produksi. Maka dari itu terjadi tekanan terhadap ketahanan pangan nasional. Dan jangan lupa terkait persoalan ini, terkait distribusi, ada beberapa wilayah yang surplus, yaitu daerah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Ada juga yang defisit, seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua. Distribusi antar wilayah ini seringkali tidak efisien, dikarenakan biaya logistik yang masih cukup tinggi dan infrastruktur yang belum merata. Jadi di beberapa daerah harga bahan pangan itu sangat tinggi dibandingkan wilayah lain. Oke. Nah, sebentar. Iya lupa. Oke, lanjut ya. Ini menarik banget sih. Jadi ketahanan pangan itu bukan cuma soal seberapa banyak pangan yang bisa kita hasilkan, tapi juga soal siapa saja yang dengan mudah mengaksesnya. Kalau kita bicara ketahanan pangan yang berkelanjutan, sebenarnya apa saja sih komponennya itu? Jadi menurut FAO, ketahanan pangan itu terbagi menjadi 3 pilar. Yang pertama yaitu ketersediaan pangan, yang mana artinya suatu kemampuan negara atau daerah untuk mendapatkan pangan yang cukup. Kemudian yang kedua yaitu aksesibilitas pangan, yang mana artinya suatu kemampuan masyarakat untuk membeli
membeli dan mendapatkannya. Dan poin ketiga yaitu ada pemanfaatan pangan, yang mana itu tuh hasil dari hasil gizi atau keberagaman konsumsi. Di Indonesia juga kita relatif baik dalam mengkonsumsi mengkonsumsi pangan pokok seperti beras, tetapi lemah dalam pemerataan akses dan kualitas gizi gitu. Nah, pada data BPJS tahun 2023 juga terbukti bahwa lebih dari 9 juta balita masih mengalami stunting, dan itu menandakan adanya masalah pada produksi pangan gizi seimbang gitu. Nah, setuju. Selain itu juga pengeluaran biaya rumah tangga untuk bahan pangan masih tergolong tinggi ya. Sekitar 50%-an. Jadi, sedikit saja harga bahan pangan pokok naik itu daya beli masyarakat bisa langsung terganggu. Itu sebabnya stabilitas harga dan efisiensi rantai pasok sangatlah penting untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kalau tidak salah, dilihat-lihat jumlah penduduk yang berubah, tetapi pola konsumsi juga nggak sih? Benar. Besar masyarakat cenderung beralih ke makanan cepat saji dan produk hewani. Bagaimana sih pengaruhnya perubahan pola konsumsi ini terhadap sistem pertanian kita? Nah, benar sekali. Perubahan pola konsumsi dari pangan pokok tradisional seperti beras beralih ke produk hewani dan olahan membuat struktur permintaan semakin berubah. Misalnya kebutuhan jagung untuk pakan ayam yang meningkat pesat, tapi sebaliknya kayak kedelai gitu itu masih impor. Artinya ketahanan pangan kita juga masih bergantung kepada pasar global. Dan ini menjadi tantangan besar jika harga komoditas pangan global itu menaik seperti pada tahun 2022, maka secara otomatis harga komoditas pangan juga ikut meningkat gitu. Maka dari itu pemerintah dan pelaku agribisnis wajib mendorong produksi lokal berbasis diversifikasi komoditas gitu. Nah, tidak hanya padi tetapi juga sagu, umbi dan sumber protein nabati lainnya. Wah, diskusinya makin menarik nih. Iya nih, makin seru ya. Ya betul. Jadi dari sisi penduduk konsumsi meningkat, sementara dari sisi produksi masih terbatas, dan dari distribusi masih belum merata. Permasalahan yang cukup rumit. Kalau dari pandangan kalian sebagai calon profesional di bisnis, apa solusi realistis yang bisa diterapkan saat ini? Menurut saya kuncinya itu ada di inovasi teknologi pertanian modern gitu. Jadi kita tuh harus mengembangkan produktivitas melalui pertanian presisi. Nah, pertanian selain itu ada juga sistem irigasi modern dan digitalisasi rantai pasok gitu, agar biaya input tuh lebih ditekan gitu. Nah, terus pemerintah sama swasta tuh harus lebih meningkatkan akses terhadap petani seperti biaya ataupun modal seperti pupuk gitu kayak gitu. Nah, jadi biaya produksi pangannya itu lebih stabil gitu kalau ini. Gitu sih. Kalau dari sisi sosial, saya menekankan pentingnya edukasi dan literasi pangan. Masyarakat itu perlu paham pentingnya diversifikasi pangan dan konsumsi lokal. Selain itu juga kita harus mendorong generasi petani muda untuk turun ke lapangan. Karena kalau generasi petani muda tidak mau turun ke lapangan, maka kemandirian pangan jangka panjang itu akan sulit dicapai gitu. Oh iya, benar. Setuju banget. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketahanan pangan itu bukan hanya soal hasil panen, tetapi itu merupakan hasil dari interaksi antara pertumbuhan penduduk, distribusi pangan, dan
perilaku konsumsi masyarakat ya. Nah, tantangan ini itu nyata, tapi bisa kita hadapi dengan inovasi, kolaborasi, dan kesadaran pangan yang berkelanjutan. Saya rasa diskusi kali ini dicukupkan, dan terima kasih banyak Mira dan Nadia sudah hadir dalam diskusi kali ini. Seru banget. Seru banget, menambah ilmu juga ya. Betul sekali. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya atau di lain waktu ya. Siap. Makasih. Raka. Makasih. Oke guys, jangan lupa like, komen Dan subscribe di channelnya Raka. untuk sobat pertanian. Jangan lupa, menjaga pangan berarti menjaga masa depan untuk bangsa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Raka pamit undur diri. Terima kasih telah mendengar and sampai jumpa.